Idza ahabballahu abdan, tatkala Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan memberi cobaan kepadanya. Coba banget. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Padahal kadang-kadang itu kita melihat ada cerita orang kena musibah sedikit, kapok gitu. Di bendoni Gusti Allah gitu kan. Kamu dimurkai Allah gitu kan. Belum tentu. Ini tadi hadisnya. Tapi apakah setiap orang yang kena cobaan nggak enak itu dicintai Allah? Belum tentu juga. Nah ini untuk siapa? Untuk kita. Idza ahabballahu abadan ibtalahu. Untuk kita. Kita itu bagaimana? Kalau kita itu merasa mendapat ujian Allah, mendapat cobaan Allah, nah, kita nilai diri kita, apakah kita itu dicintai oleh Allah? Kalau mengeluh apa dicintai Allah? Ya mesti enggak toh. Yang sabar, yang ridho itu. Fa in sabara, dan tatkala hamba tersebut dicoba Allah dan sabar, ijtabahu, maka Allah akan memilihnya. Fa in radiya istafahu, kalau dia bisa ridho, istafahu, maka dia akan dipilih lagi dari yang terpilih. Dari ibaratnya dari khawas, dari orang-orang yang khusus menjadi orang yang khususnya khusus. Kan enten orang awam khususnya khusus. VIP. V-nya 2 ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kalau kemarin minggu-minggu kemarin kita membahas tentang contoh-contoh betapa para ulama itu memahami kasih sayang Allah dalam setiap keadaan, termasuk keadaan yang dinamakan bilahi atau cobaan atau ujian. Jadi yang biasanya nggak enak-enak itu loh, kata orang-orang sakit dan macam-macam. Itu adalah bagaimana ulama menikmati itu, bahkan tidak hanya bersabar tapi ridho dan bersyukur dengan itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita masih tetap membahas tentang itu. Nah, cuma yang kali ini itu kisah-kisahnya adalah kisah para nabi maupun hadis-hadis Rasulullah. Kalau kemarin itu adalah para ulama-ulama. Nah, sekarang kita para nabi dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ruwiya fi ba'dil akhbari, dan telah diriwayatkan di sebagian hadis, di salah satu hadis, anna Yunusa, sesungguhnya Nabi Yunus alaihissalam, wa Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihimas sholatu wassalam. Mudah-mudahan untuk Nabi Yunus dan malaikat Jibril sholawat dan keselamatan. Keduanya iltaqoya, bertemu. Faqala Yunus, saat ketemu itu Nabi Yunus berkata li Jibrila, kepada Jibril, dullani ala a'bada ahlil ard, dullani, tunjukkanlah kepadaku wahai Jibril, ala a'bada ahlil ard, orang yang paling baik ibadahnya di muka bumi. A'bada ahlil ard itu orang yang paling ibadahnya paling baik di bumi ini. Fa'ata bihi ala rajulin, maka malaikat Jibril mengajak Nabi Yunus mendatangi seorang lelaki.
Yang lelaki tersebut koto al-juddamu. Koto al-juddamu, yang mana sungguh telah memotong-motong yadaihi, ke tangannya, warijlaihi maupun kakinya. Al-juddamu, yang memotong-motong itu adalah lepra. Saya belum pernah tahu langsung orang penyakit lepra itu kayak apa. Tapi bahasanya itu kotoa. Sungguh terpotong-potong. Nah, oleh malaikat Jibril diajak ke orang yang seperti itu. Qala wa id huwa yaqulu. Kemudian Nabi Yunus itu berkata, id huwa yaqulu, orang itu, orang yang didatangi dengan malaikat Jibril itu dalam keadaan berdoa. Matta'tani bihima haitsu syi'ta wasallabtani hima haitsu syi'ta wa abqaita li fika al-amalu ya barrun ya wasul. Matta'tani, ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan bihima, dengan tangan dan kakiku, haitsu syi'ta, sebagaimana Engkau inginkan, Engkau kehendaki. Wasallabtanihima, dan Engkau telah mencabut tangan dan kakiku, haitsu syi'ta, sebagaimana Engkau kehendaki. Wa abqaita li fika al-amalu, dan Engkau telah membuat abadi. Al-abqaita itu menetapkan menjadi abadi, li untukku, fika di dalam, fikal amalu di dalam harapan kepadamu. Engkau telah membuat kenikmatan di tangan dan kakiku. Engkau ciptakan tangan dan kakiku sebagai kenikmatan untukku, dan Engkau telah mencabutnya, dan Engkau menetapkan itu, membuat abadi sebagai harapan di akhirat nanti. Ya barun, wahai zat yang memberikan kebaikan. Ya wasulun, wahai zat yang menyambung kasih sayangnya kepada para makhluk. Jadi orang yang dikehendaki Nabi Yunus itu kan ahli ibadah di muka bumi ini. Ternyata oleh malaikat Jibril diajak ke orang yang berpenyakit lepra. Nah, orang yang penyakit lepra itu berdoanya seperti itu. Ya, bener ya, tangan dan kaki kita itu kita kan nggak pernah minta ya, tapi Allah menghendaki kita punya. Nah, berarti nek dijaluk kan tuh. Ini orang yang paling ahli ibadahnya sak muka bumi, paling baik niku rela seperti itu, karena memahami bahwa dirinya tidak punya apa-apa, rela seperti itu. Nah, nanti ada diuji oleh malaikat Jibril sama Nabi Yunus. Faqala Yunus ya Jibril. Nah, Nabi Yunus masih belum mengerti dengan maksudnya malaikat Jibril. Faqala Yunus, kemudian bertanyalah Nabi Yunus, ya Jibril, wahai Jibril, innama sa'altuka anturiyani sawwaman qawwaman. Sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk memperlihatkan kepadaku orang yang ahli puasa, banyak puasanya. Nek poso niku berarti saum. Sawwaman itu berarti orang yang banyak puasanya, ahli poso, sawwaman. Wa qawwaman, dan ahli sholat. Nek kita itu ahli sholat, Mbak. Kalau sholat 5 waktu tapi belum ahli sholat. Mahasiswa itu, ini sering saya ceritakan, karena mahasiswa kerjaannya adalah belajar, kan kata. Petani pekerjaannya bertani. Nah, nek sawwaman itu berarti ahli poso, qawwaman ahli, berarti waktunya habis untuk berpuasa dan sholat. Maksudnya Nabi Yunus itu minta diperlihatkan orang seperti itu. Kok diajak wong koyo ngene, kan ngoten niku Nabi Yunus. Nah, qala, akhirnya menjawablah malaikat Jibril,
Inna hadza kana qablal bala'i hakadha. Sesungguhnya orang ini dulu seperti itu. Inna hadza, sesungguhnya laki-laki ini kana qablal bala'i hakadha, dulu adanya sebelum kena bilahi itu yo ahli poso, yo ahli sholat. Waqad umirtu an aslabahu basarahu, dan sungguh saya telah diperintah oleh Allah. Qad umirtu, saya diperintah an aslabahu, untuk mencopot basarahu, penglihatannya. Fa asyara ila ainaihi, malaikat Jibril memberikan isyarat kepada kedua mata orang itu. Fasa'alata, maka berkatalah malaikat Jibril dan Nabi Yunus. Faqala matta'tani bihima haitsu syi'ta wa salabtani hima haitsu syi'ta wa abqaita li fikal amalu ya barrun ya wasul. Maksudnya orang ini setelah dikasih tahu seperti itu, kami akan mencabut matamu. Setelah tangan dan kakinya itu dikasih cobaan oleh Allah, akan dilepas juga matanya. Ini jawabannya sama saja dengan tadi. Engkau telah memberikan, jawabannya bukan kepada Nabi Yunus maupun malaikat Jibril, langsung kepada Allah. Ya Allah, engkau telah memberikan kenikmatan kedua mata saya. Itu ya kehendakmu. Engkau kalau menginginkan untuk dicopot, itu juga kehendakmu. Tetapi saya mempunyai satu harapan, nanti di akhirat akan mendapatkan balasan atau pahala darimu. Ya barun, wahai zat yang maha baik. Ya wasulun, wahai zat yang meneruskan kasih sayangnya kepada makhluknya. Niku wong api-apike sak donya niku ngoten niku jawabane. Kalau kita niku kan bukan orang sebaik-baiknya di muka bumi nggih. Mungkin kalau orang baik, paling baiknya di muka bumi itu 100% di zaman sekarang, kita mungkin ya paling berapa persen ya? Ya sedikit lah paling. Nah, saged jawab ngoten niku. Abot nggih. Faqala Jibril, malaikat Jibril kemudian berkata, halumma tad'u, wahai lelaki, ayolah kita itu berdoa. Wa nad'u ma'aka, dan kami malaikat Jibril dan Nabi Yunus akan berdoa bersamamu. Berarti kan doanya akan makbul toh itu. Berdoa untuk apa? Ayyuridillahu alaika yadaika wa rijlaika wa basharaka. Untuk Allah, agar Allah agar Allah mengembalikan tangan, kaki, dan penglihatannya. Fata'uda ilal ibadah, agar engkau bisa kembali kepada ibadah allati kunta fiha, di mana engkau dulu pernah beribadah. Ngoten niku. Diiming-iming ngoten niku kali malaikat Jibril. Jawabane pripun? Ma habbu dzalika, aku tidak senang dengan seperti itu. Saya tidak senang dengan seperti itu, jawabannya lelaki itu. Qala, malaikat Jibril kemudian bertanya, walima, lah karena apa kok enggak senang? Qala, lelaki tersebut menjawab, idza kanat mahabbatu fi hada fa mahabbatu ahabbu ilayya min dzalik. Kalaulah cinta Allah itu ada di keadaan saya sekarang, fi hada, dalam keadaan sekarang, fa mahabbatuhu, maka maka cintanya ahabbu ilayya min dzalik, kalau cinta Allah itu ada di dalam keadaan saya sekarang, maka cinta Allah
dengan yang memperlakukan mengendaki saya seperti ini lebih saya cintai. Gitu Gun. Kalau cinta kepada Allah itu tidak ada keluhan tuh berarti. Bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Orang-orang seperti ini tidak meninggalkan ikhtiar. Qala Yunus. Nah, melihat keadaan seperti itu, akhirnya Nabi Yunus, tadi kan Nabi Yunus seperti kurang paham ya, kurang paham dengan malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi Yunus setelah mengetahui jawaban-jawaban orang tersebut, ya Jibril, wahai Jibril, wallahi demi Allah, ma ra'aitu ahadan a'bada min hadza. Ya Jibril, demi Allah saya tidak mengetahui seorang pun yang lebih baik ibadahnya min hadza, atau min hadza dari lelaki ini. Qala Jibril, ya orang yang paling baik ya betul-betul seperti ini. Jadi orang itu kan normalnya kalau kena bilahi ini kan sabar. Gitu. Sabar kalau terus-menerus dijalankan akan menjadi ridho. Ridho kalau terus-menerus akhirnya menjadi syukur. Tapi dalam keadaan dicoba loh ini. Kalau kita itu kan Allah duit akeh, sehat. Nah, kita syukur kan. Kalau ini syukur, tapi tahapannya nih mau sabar. Sabar niku ping 1. Sabar. 3 imane. Sabar, ping 3 berarti sabar tenang. Nah, kalau sudah sabar seperti itu 3 kali, berarti iso dadi ridho. Nah, ridho tenan, terus legowo, lego lilo kae, malah bersyukur. Seperti cerita yang minggu kemarin. Ya Allah, saya itu ya seperti ini juga. Kalau cintamu memang ada di keadaan saya seperti ini, ya saya juga seperti. Dan sejarah di Al-Quran itu tidak ada satupun nabi yang tidak dicobai oleh Allah. Bahkan Nabi Sulaiman itu gak dicoba katanya. Itu di hadis-hadis ada cobaan Nabi Sulaiman itu ada. Jadi kok pedih Pak Malian kalau mau mencintai Allah Pak. Kalau orang tahu betul bagaimana Allah dengan sifat-sifatnya itu, nggak takut. Kalau yakin dengan janji-janji Allah pasti tidak takut. Nah, kemudian qala Jibril ya Yunus. Malaikat Jibril kemudian berkata, wahai Nabi Yunus, inna hadza tariqun laisa yuwassilu ila ridhahu bi syai'in afdhala min. Wahai Yunus, sesungguhnya ini adalah jalan. Ini adalah jalan itu maksudnya cobaan-cobaan Allah itu tadi adalah jalan laisa yuwassilu ila ridhahu, yang tidak ada yang menyampaikan sampai atau wusul kepada Allah, kepada ridho Allah, bisyai'in dengan sesuatu pun afdhala minhu, yang lebih utama dari cobaan-cobaan itu. Itu malah luar biasa nih. Nah, terus kita bagaimana Pak? Ya paling enggak sekarang itu setelah kita ngaji seperti ini, ya tidak usah banyak mengeluh Pak. Mencoba mulai bersabar, mengerti apa kehendak Allah. Seperti sering saya jelaskan, kalau kita sering mengeluh itu berarti sudah bukan ujian, tapi itu adalah hukuman. Karena mengeluh itu juga nggak enak toh. Berarti saat kita kena cobaan Allah kok mengeluh, berarti kita itu nggak lulus. Tapi kalau sabar itu lulus. Kalau sabar jadi ridho, berarti lulus kali lipat. Apalagi menjadi syukur berkali-kali lipat. Nah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Disabar itu saja sudah sangat luar biasa. Wa fil khabari, dan ada di sebuah hadis yang lain, itu tadi titiknya. Dalam hadis yang lain, idza ahabballahu abdan, tatkala Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan memberi cobaan kepadanya. Niki cowok banget. Idza ahabballahu abdan ibtalahu
Padahal kadang-kadang itu kita melihat ada cerita orang kena musibah sedikit, kapok gitu. Kowe dibendoni Gusti Allah gitu kan. Kamu dimurkai Allah gitu kan. Belum tentu. Ini tadi hadisnya. Tapi apakah setiap orang yang kena cobaan nggak enak itu dicintai Allah? Belum tentu juga. Nah ini untuk siapa? Untuk kita. Idza ahabballahu abadan ibtalahu. Untuk kita. Kita itu bagaimana? Kalau kita itu merasa mendapat ujian Allah, mendapat cobaan Allah, nah, kita nilai diri kita, apakah kita itu dicintai oleh Allah? Kalau mengeluh apa dicintai Allah? Ya mesti enggak toh. Yang sabar, yang ridho itu tadi. Itu. Fa in sabara, dan tatkala hamba tersebut dicoba Allah dan sabar, ijtabahu, maka Allah akan memilihnya. Fa in radiya istafahu, kalau dia bisa ridho, istafahu, maka dia akan dipilih lagi dari yang terpilih. Dari ibaratnya dari khawas, dari orang-orang yang khusus menjadi orang yang khususnya khusus. Kan enten orang awam khusus, khususnya khusus. VIP. V-nya 2 ya. Itu nah, ada kemungkinan ini juga dari Imam Ghazali karena kitab ini dikarang sesudah masa Imam Ghazali. Imam Ghazali hidup pada 1100-an. Wafat 1114 kali. 1111 Imam Ghazali wafat. Nah, ini sekitar 1500-an yang syarah Al-Hikam ini. Nah, yang Al-Hikamnya sendiri Ibnu Atha itu sekitar 1200-an. Bahkan Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an itu mbah gurunya Syekh Ibnu Atha. Gurunya Syekh Ibnu Athaillah namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu Syekh Abu Hasan Asyadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili itu menganjurkan di dalam ilmu tasawuf kita itu menggunakan Ihya. Ihya Ulumuddin. Itu dianjurkan, beliau menganjurkan untuk menggunakan. Ada 2, tapi saya lupa. Salah satunya Ihya oleh Imam Al-Ghazali. Saya lanjut nggih. Wa fiha aidan, dan dalam satu hadis yang lain, ya hasulu lahu kafaratud dzunub. Orang-orang yang sabar dan ridho dengan cobaan Allah akan berhasil untuk menghapus dosa-dosanya, wal khotoya, dan kealpaannya, kesalahannya. Kalau orang itu sabar ridho, maka akan terhapus dosa dan kesalahannya. Wa yastaujiba minallahi jazilal hibati, dan hal itu menetapkan atau menetapkan adanya hibah. Hibah itu hadiah yang besar dari Allah. Wa yastaujiba minallahi jazilal hibati wal atoya, dan anugerah-anugerah yang lainnya. Wala sabilalahu ila dzalik illa bima yaridu alaihi, dan tidak ada jalan kepada seorang hamba kepada ila dzalik, kepada kafaratul dzunub wal khotoya, dan kemudian mendapatkan jazilal hibati wal atoya tadi, illa bima, kecuali dengan sesuatu yaridu alaihi min awail balaya, dari ujian-ujian, dari berbagai macam warna atau cara ujian. Mengapa kok ada dinamika, ada cerita, kisah-kisah seperti ini, pemahaman seperti ini?
ada dosa, ada kesalahan yang tidak bisa dihapus kecuali dengan cobaan-cobaan. Karena li'annal abda, karena seseorang hamba itu qad ya'jizu, seringkali lemah anil qiyami, dari mendirikan, anil qiyami, dari menetapi, biwadhaifil taati, menetapi tugas-tugas ketaatan. Saat ini ngeten, kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah, jenengan sudah yakin bisa kita kerjakan? Yakin 100%? Insya Allah nggih. Insya Allah. Saged khusnudon pada orang total? Berarti durung. Nah, gitu. Pripun to. Nah, saat ini ngeten mawon. Nikmat Allah itu tidak terhitung. Saged sampean mempunyai rasa syukur yang juga tidak terhitung. Enggak bisa juga kan? Nah, makanya diperlukan cobaan-cobaan seperti itu untuk menghilangkan sebagai balasan dari kelemahan kita tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan hal-hal seperti itu. Nah, niki enten wayatakasalu anil muwadhabati ala nawafilil khairat. Apa maneh sing pengin dikasih atau menjadi waline Gusti Allah. Menjadi waline Gusti Allah niku kan menjalankan kewajiban dan nambahi dengan sunah. Nah, saniki sunah-sunah niku kan akeh. Kita kan kok kita ya wis saya kan sering malas itu. Sering malas. Salat malam. Oh, selikur rakaat. Rak 11. 11 abad. Wis loro wae. Itu kan malas. Puasa sunah. Puasa sunah. Udut karo ngopi enak kok puasa sunah. Wah, akhirnya ya ada ya kayak gitu. Itu wayataka salu dan malas. Wayataka salu dan anil muwadhabati, menetapi ala nawafilil khairat, untuk menjalankan kesunahan-kesunahan kebaikan. Kemudian oleh karena itu fayakunu hina idin mahruman, oleh karena itu hamba tersebut menjadi terhalang min sawabiha, dari pahalanya berbuat kebaikan-kebaikan itu tadi, ghairu hasilin lahu takfiri sayyiati, yang mana karena malas dan karena tidak bisa menetapi kewajiban itu tidak hasil, ghairu hasilin lahu takfiri sayyiatihi, tidak berhasil untuk menghapus kesalahan-kesalahannya biha, dengan amal-amal kewajiban dan sunnah itu. Seandainya pun mampu, wa in kudiro, seandainya dia itu diberi kemampuan untuk menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah itu tadi, wa in kudiro alaiha, dan saat dia itu diberi kemampuan untuk mengerjakan kewajiban dan sunnah-sunnah, walam yatakasal anha, dan dia tidak malas-malasan, lam yakman takhlisuha min syawaibi wa taslimiha, dia masih belum aman tentang kemurnian niatnya, kemurnian mengerjakan kebaikan, tidak murni dari min syawaibi, dari campuran-campuran niat, wa taslimiha, dan selamatnya ketaatan-ketaatannya tadi, minal afati, dari penyakit-penyakit, wal ma'ayibi, atau aib-aib. Gitu. Jadi ngeten sing antik niku ngeten iki. Manusia itu seringkali berbuat baik. Ikhlas. Iku nek ikhlas ngoten niku kadang-kadang akan dicoba oleh Allah, diungkrek-ungkrek kancane. Wah piye? Jas lho kowe iki. Ngajimu apik. Wong iki kabeh mau meneng kabeh. Karena ngajimu itu apik. Itu wis terus ganti. Ini kan begitu. Itu berbahayanya di situ. Apa yang tadi ikhlas itu jadi tidak ikhlas. Jadi ujub kan. Ujub kok apa maneh wis ngomong ngene iki. Iya, gak ono wong iso ngaji karo aku. Dadi sombong. Ujub sombong.
Sering kali seperti itu. Dan itu memang ujian. Ujiannya seperti itu. Nah, nek gak diuji kan ya enak-enak wae. Nah, maka yang sangat terkenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, itu di situ. Kalau kita mengenal diri kita, sifat-sifat kita, bagaimana sifat diri kita pribadi ini bergerak karena apa? Oh, saya nek dipuji wong kok terus ngene. Janjane ya gak ono untungnya. Ngapain sih saya harus juga ujub, saya harus sombong? Gak ono untungnya sama sekali. Sing muji ku ngalinggon wis lali. Iya ta? Sementara yang dipuji itu berminggu-minggu, berbulan-bulan sih. Wah, ya angen-angen. Nah, itu kalau kita mengenal gerakan-gerakan batin kita itu, maka kita akan mampu diantaranya memperhatikan mana sifat-sifat kita yang mau bergerak. Entah itu sifat sombongnya, sifat ujubnya, sifat egoisnya. Nah, itu kalau betul-betul mengenal kita dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa mengenal Allah juga. Oke. Wal ma'ayib nggih tadi nggih. Wa hina idin yabtulu amaluhu wa yukhayyibu min intifaihi bihi amaluhu. Nah, karena dengan kejadian tersebut maka akan menjadi batallah yabtulu amaluhu, batallah amal-amalnya. Ya, karena itu tadi tidak bisa ikhlas dan tidak bisa selamat dari aib amalnya. Wa yukhayyibu, dan menjadi lebur min intifaihi bihi amaluhu, manfaat-manfaatnya amal, lebur manfaat-manfaat amal itu. Fal yuksin, oleh karena itu sebaiknya fal yuksin al-abdu dzannahu. Oleh karena itu sebaiknya seorang hamba itu membaguskan dzannahu, persangkaannya, bimaulahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'lam, dan sebaiknya hamba itu mengerti annama ikhtarahu lahu khairun lahu. Sesungguhnya apapun keadaan yang dipilihkan oleh Allah untuknya, khairul lahu, itu lebih baik baginya. Lebih baik mimma, dari keadaan yakhtarahu li nafsihi, yang dia memilih untuk dirinya sendiri, yang milihnya bisyahawatihi, dengan syahwat, keinginan-keinginannya. Nah, syahwatnya wahawahu, dan hawa nafsunya. Titik. Faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan. Malam hari ini kita tutup terlebih dahulu dan kita lanjut dengan diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.